I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Riyadi Laode dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu metode penelitian etnografi. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa itu etnografi, dan saya hanya menjelaskan kembali dan mengingatkan kepada teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Nah, sekarang etnografi adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis interaksi manusia di dunia maya atau di sosial media, khususnya dalam komunitas online. Materi tentang etnografi biasanya mencakup teknik, proses, dan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari komunitas online. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang etika penelitian online, penggunaan alat dan teknologi untuk pengumpulan data, serta interpretasi hasil penelitian dalam konteks sosial dan budaya. Materi tersebut juga dapat membahas tentang keuntungan dan tentang dalam melakukan penelitian etnografi, serta penerapannya dalam berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu komunikasi. Berikut langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian etnografi. Pemilihan komunitas online. Identifikasi komunitas online yang relevan dengan topik penelitian Anda. Ini bisa merupakan forum atau grup Facebook, subreddit, atau platform lainnya. Yang pertama, observasi awal. Lakukan observasi awal untuk memahami dinamika komunitas. Aturan tidak tertulis, topik pembicaraan yang dominan, dan karakteristik anggota komunitas. Yang kedua, pengumpulan data. Gunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan berbagai macam data seperti pengamatan langsung, analisis konten, wawancara online, atau penggunaan alat analisis data khusus. Dan yang ketiga, analisis data. Analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tema yang muncul dalam komunitas online. Hal ini biasanya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif atau kualitatif, tergantung pada tujuan penelitian Anda. Yang keempat, interpretasi. Interpretasikan temuan Anda dalam konteks teori yang relevan dan tujuan penelitian Anda. Pahami implikasi dari temuan Anda terhadap pemahaman tentang fenomena yang Anda teliti. Nah, yang kelima, penulisan laporan. Susun laporan penelitian Anda yang jelas dan sistematis, menyajikan temuan Anda, metodologi yang digunakan, dan interpretasi hasil secara komprehensif. Yang keenam, verifikasi. Verifikasi temuan Anda dengan komunitas online yang Anda teliti atau dengan penelitian lain dalam bidang yang sama untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian Anda. Yang ketujuh, refleksi etika. Pertimbangkan etika penelitian online termasuk privat anggota komunitas Anda, hak cipta Anda, dan peran peneliti sebagai pengamatan dalam komunitas tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat melakukan penelitian etnografi yang kuat dan bermakna dalam memahami dinamika komunitas online dan fenomena sosial yang terjadi di dalamnya. Berikut contoh etnografi. Anda dapat mempertimbangkan penelitian Anda yang dilakukan tentang komunitas pecinta kucing di platform Reddit. Berikut adalah langkah-langkah yang mungkin dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama,
pemilihan komunitas. Yang kedua, observasi awal. Dan yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, interpretasi. Yang keenam, penulisan laporan. Yang ketujuh, verifikasi. Nah, dari data yang tersebut juga sama persis dengan data yang sebelumnya yang saya jelaskan tentang penelitian tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Anda dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika dan budaya dalam komunitas online yang berfokus pada kucing dan Reddit. Keunggulan yang dimiliki oleh Netnografi sebagai metode penelitian, yang pertama yaitu akses mudah. Netnografi memungkinkan peneliti untuk mengakses komunitas online di seluruh dunia dengan cepat dan relatif murah tanpa perlu melakukan perjalanan yang panjang atau perjalanan fisik yang cukup melelahkan. Yang kedua, pendekatan non-intrusif. Netnografi memungkinkan pengamatan dan pengumpulan data tanpa mengganggu anggota komunitas lain atau mempengaruhi perilaku mereka secara signifikan. Yang ketiga, data yang kaya. Komunitas online seringkali menghasilkan volume data yang besar termasuk diskusi, komentar, dan berbagai jenis konten maksudnya. Memberikan kesempatan untuk analisis yang mendalam. Yang keempat, keterlibatan real time. Netnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati dan memahami Yang keenam, fleksibilitas metodologi. Netnografi dapat menggunakan sebagai metode dan teknik analisis baik kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitian dan sifat data yang dikumpulkan. Pengamatan tidak terbatas oleh batasan. Yang ketujuh, geografis. Netnografi memungkinkan pengamatan komunitas online yang tersebar di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh batasan geografis atau ruang fisik. Yang kedelapan, keterbukaan dan transparansi. Dengan adanya catatan publik online, proses penelitian etnografi dapat dibuat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti kepada masyarakat ilmiah. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan etnografi sebagai metode yang kuat dan relevan dalam memahami dinamika komunitas online dan fenomena sosial yang terjadi di dalamnya. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini dari etnografi adalah bahwa metode ini merupakan alat yang efektif dalam memahami dan menganalisis interaksi manusia di dunia maya, khususnya dalam komunitas online dengan mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data dari komunitas online. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pola, tren, dan tema yang muncul dalam komunitas tersebut. Keunggulan-keunggulan seperti akses mudah, keterlibatan real time, dan fleksibilitas metodologi membuat etnografi menjadi metode yang relevan dan kuat dalam penelitian di era digital. Ini dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa etnografi dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami fenomena sosial dan budaya yang terjadi dalam komunitas online. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Didi Riyadi Laode dari Universitas Airun Ternate cukup berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan like, subscribe video saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan jika ada kurang dan ketidakpastian penjelasan ini, mohon di komen atau dikoreksi ya, di share koreksi Anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.